Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senjali Salawari, saya NIM 030, saya dari kelas 4A. Baik, langsung saja. Soal yang pertama yaitu data kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris menggunakan YouTube dan tidak menggunakan YouTube. Asumsi datanya berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kedua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan eksperimen, di mana kelompok kontrol tidak menggunakan YouTube dan eksperimen menggunakan YouTube. Satunya ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kedua kelompok, kelompok kontrol dan eksperimen. Taraf kepercayaannya 95%, yang artinya taraf signifikannya 5% atau 0,05. Menggunakan uji T independen, data ini adalah data independen karena menggunakan kelompok yang berbeda. Menggunakan uji homogenitas dan uji T independen. Oke, yang pertama adalah kita harus menguji homogenitasnya dulu. Uji homogenitasnya menggunakan uji F. Apabila F kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya ragam populasinya adalah homogen. Apabila F lebih dari sama dengan F tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima, dan ragam populasinya tidak homogen. Juga bisa menggunakan p-value. Apabila p-value lebih dari sama dengan taraf signifikan, maka H0 diterima, yang artinya homogen. Dan apabila p-value kurang dari taraf signifikan, maka tolak H0, terima H1, yang artinya tidak homogen. F-test ini menggunakan varian terbesar dibagi varian terkecil, di mana varian terbesar adalah variabel 1 dan varian terkecil adalah variabel 2. Untuk mengetahui variabel 1 dan variabel 2 menggunakan rumus var BTS. Sudah terlihat bahwa kelompok eksperimen adalah variabel 1 karena lebih besar nilainya dibandingkan kelompok kontrol. Nah, kemudian kita akan menguji homogenitasnya menggunakan analisis data. Kita pilih yang F-test to sample for variance. Klik OK. Variabel 1 kita masukkan. Dan variabel 2 kita masukkan. Tempatnya saya pilih di sini. Klik OK. Nah, kita bandingkan F dengan F tabel. Terlihat bahwa F itu kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya ragam populasinya ini adalah homogen. Kita juga bisa menggunakan p-value. Ternyata p-value-nya 0,07, yang berarti lebih besar daripada taraf signifikannya, yaitu 0,05, yang berarti apabila p-value lebih dari taraf signifikan, maka terima H0, yang artinya homogen. Kemudian kita akan uji T. Menggunakan analisis data. Kita pilih yang t-test to sample assuming equal variance. Kita pilih yang equal karena datanya homogen. Kita masukkan variabel 1. Kemudian variabel 2. Tempatnya saya pilih di sini. Klik OK. Oh, saya lupa mengklik labels. Klik OK. Nah, lalu kita bandingkan T hitungnya.
dengan T tabel. Nah, lalu kita bandingkan, ternyata min T tabel atau min 2,04 ini kurang dari 0,66. Nah, 0,66 ini ternyata kurang dari 2,04, maka min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0. Dan apabila kita membandingkan P value, kita bandingkan ternyata 0,5 yang ternyata lebih besar daripada terah signifikannya, yaitu 0,05, maka P lebih besar sama dengan terah signifikan, maka terima H0. Nah, kemudian kita simpulkan, ternyata H0-nya diterima, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kedua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan eksperimen. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah data kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsi datanya berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaannya 95%, taraf signifikannya 0,05 menggunakan uji T dependen. Data ini adalah data yang bersifat dependen karena menggunakan kelompok yang sama atau subjek yang sama. Kita langsung saja klik data analisis. Kita pilih yang t-test pirate to sample for means. Klik OK. Kita pilih variabel satunya yang di pretest, variabel 2-nya post test. Saya pilih di sini, klik OK. Nah, di sini ternyata T hitung kurang dari T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Lalu kita juga bisa membandingkan P value. P value-nya ternyata 0,00000, yang artinya P value-nya kurang dari taraf signifikan, ya artinya tolak H0 terima H1. Kesimpulannya berarti H1-nya diterima, ya artinya ada perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.